Ya, beberapa waktu terakhir senang sekali gitu ya masyarakat Indonesia dihujani pemberitaan yang sangat baik dari laporan terkait perkembangan COVID-19 di tanah air, di mana laporan tersebut menunjukkan angka melandainya kasus COVID-19 dan juga terus diturunkannya tingkat pembatasan sosial ataupun PPKM di setiap wilayah ataupun berbagai wilayah di Indonesia. Namun nampaknya di tengah kegembiraan kita dan juga ekspektasi kita ataupun masyarakat bersama begitu ya, pandemi berakhir dalam waktu yang tak lama lagi perlahan sirna, di mana Uni Eropa, China, dan juga Amerika bagian selatan terus melaporkan adanya peningkatan kasus COVID-19 yang kembali terjadi di negaranya akhir-akhir ini. Apakah hal ini juga akan terjadi di Indonesia? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Jokowi Gelisah, Badai Corona Mengancam. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ataupun kita mengamati begitu ya perkembangan COVID-19 pada sejumlah negara di dunia, ternyata COVID-19 mengganas lagi khususnya di Eropa, China, dan juga Amerika bagian selatan. Hal ini juga turut diamati oleh Presiden kita, Presiden Joko Widodo begitu ya, yang sudah mulai waspada terhadap kondisi ini dan mengantisipasi potensi adanya ledakan kasus COVID-19 yang bisa ada sewaktu-waktu ataupun melanda Republik Indonesia di tengah membaiknya kondisi pandemi tanah air. Di mana dalam pernyataannya Presiden Jokowi juga sempat mengutarakan begitu ya kepada awak media, di mana lalu bagaimana kita menyikapi situasi yang kian membaik ini. Hati-hati dan jangan pernah lengah. Pandemi ini belum berakhir. Pekan ini tren kasus positif di dunia seperti Eropa, Amerika Selatan malah mengalami kenaikan angkanya. Di sini memang kenaikan yang dialami oleh benua Eropa pun juga tak main-main, yang mana dalam seminggu terakhir sudah menembus angkanya sebanyak 1.672.000 kasus baru. Di sini memang apabila di rata-rata penambahan kasus hariannya berada di angka 239.000 kasus per hari. Jumlah tersebut juga mengalami peningkatan begitu sebanyak 18% pada minggu sebelumnya. Lalu juga menurut data yang dikumpulkan dari sumber resmi sebanyak 52 negara dan wilayah di kawasan Eropa. Dan apabila dilihat dari bulan Agustus dan juga September, ternyata peningkatannya juga lebih tinggi lagi, atau kasus COVID-19 di benua Eropa melesat naik hingga 60% banyaknya. Lebih ya dari 50%, banyak sekali begitu, ketika ada sekitar 150.000 kasus baru yang terdaftar per harinya. Artinya di sini atau dapat diartikan adalah bukan tidak mungkin suatu negara yang sudah membaik kondisi akibat COVID-19 harus kembali terjatuh dan tertatih karena kembali dilanda serangan COVID-19. Lalu bagaimana dengan kondisi negara lainnya? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, bisa kita lihat di sini memang bila mengamati data yang ada, ternyata bukan hanya benua Eropa yang kini dilanda serangan COVID-19 yang mampu membuat kondisi negara mereka harus jatuh kembali setelah sempat pulih beberapa waktu sebelumnya. Dan juga kini dialami ataupun hal yang sama dialami oleh China, yang mana COVID-19 juga kembali menggamuk di China dan juga terpaksa pemerintah China harus kembali menerapkan lockdown di negaranya. Dan juga untuk mengantisipasi penyebaran yang lebih luas lagi. Padahal mengamati program vaksinasinya, China juga termasuk negara yang cepat begitu ya dalam memvaksinasi warganya. Terlihat dari angka vaksinasinya di mana sebanyak 75% warga China telah rampung divaksin secara penuh. Namun nyatanya COVID-19 mampu menambah COVID-19 mampu menembus pertahanan begitu yang ada di tubuh manusia yang telah divaksin dan juga kembali mengganas di China. Nah, lebih ngerinya lagi di sini memang dikabarkan pula menurut penelitian sejumlah ahli yang meneliti tentang COVID-19 varian Delta baru ini, memang varian Delta kini beranak atau mampu bermutasi hingga menghasilkan sebanyak 24 jenis varian Delta ataupun varian Delta model terbaru begitu ya, yang hasil dari mutasi ini. Dan juga memang memiliki tingkat penularan tinggi dan juga lebih mematikan bagi manusia dari varian Delta sebelumnya. Atas kondisi ini bagaimanakah respon dari pemerintah Indonesia yang kini justru sedang membuka akses begitu ya kedatangan bagi sejumlah negara untuk dapat masuk ke Indonesia. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kalau misalnya kita amati memang dari kondisi yang ada, pemerintah Indonesia menilai ada berbagai potensi meledaknya kembali ataupun angka penyebaran COVID-19 di tanah air. Di mana apalagi secara historis Indonesia juga kerap kali terkena belakangan begitu ya. Saat negara lain terkena serangan COVID-19 terlebih dahulu, Indonesia baru terkena setelah beberapa bulan kemudian ataupun setelah bulan berikutnya. Dan juga kalau kita lihat memang masyarakat Indonesia juga
nantinya ataupun sebentar lagi akan menghadapi libur akhir tahun yang biasanya setiap habis memasuki waktu liburan begitu, angka dari kenaikan COVID juga akan mengalami peningkatan begitu di Indonesia setiap adanya libur yang agak lama. Dan selain itu secara resmi pemerintah Indonesia juga telah kembali membuka pintu-pintu kedatangan bagi 19 negara agar bisa masuk ke tanah air. Di antaranya ada negara Saudi Arabia, Selandia Baru, lalu juga ada Italia, Perancis, Spanyol, China, dan juga masih banyak lagi. Bahkan negara di luar daftar 19 negara yang diizinkan masuk juga masih bisa tetap ataupun masih bisa masuk ke Indonesia dengan catatan masuk melalui pintu kedatangan internasional di Jakarta dan juga Manado. Nah, ini dengan catatan memang harus mengikuti ketentuan karantina begitu yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga testing yang telah diterapkan. Nah, ini gimana menurut kalian? Apakah kalian juga setuju begitu ya? Semakin banyak turis dari mancanegara masuk ke Indonesia. Tapi terlepas dari hal ini juga, keputusan ini juga banyak begitu ya menambah was-was masyarakat atau justru banyak juga masyarakat yang malah mendukung karena akan berdampak pula pada mulai bergeraknya roda perekonomian tanah air. Dan juga terlepas dari hal itu juga Presiden Jokowi juga telah melakukan imbauan pada pejabat pusat maupun daerah begitu ya untuk selalu dihimbau ataupun agar senantiasa tidak lengah pada protokol kesehatan yang telah digaungkan oleh pemerintah. Jadi dengan adanya sejumlah pelonggaran PPKM yang dilakukan oleh pemerintah pada berbagai wilayah tanah air, diharapkan masyarakat juga tidak abai ataupun lengah dan juga memahami bahwa potensi ledakan kasus COVID-19 di tanah air masih mengintai. Ibu Pertiwi.